Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunanda Surya dengan NIM 22002161 dalam mata kuliah Kebijakan Pendidikan. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi. Yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi isi suatu kebijakan dan bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhinya. Yang kedua, jenis kebijakan dan tingkatan kebijakan. Untuk pertama, marilah kita mendalami tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan. Yang pertama, ada faktor politik. Dalam perumusan suatu kebijakan diperlukan dukungan dari berbagai faktor kebijakan, baik faktor-faktor dari kalangan pemerintah maupun dari kalangan bukan pemerintah. Selanjutnya, faktor ekonomi atau finansial. Faktor ini perlu dipertimbangkan, terutama apabila kebijakan tersebut akan menggunakan dana yang cukup besar atau akan berpengaruh pada situasi ekonomi dalam negeri atau daerah. Seperti yang kita ketahui bersama, sejak diberlakukannya otonomi daerah kepada kabupaten atau kota di Indonesia, sejak saat itu pula semua daerah sudah berlomba-lomba untuk memunculkan ide-ide baru dalam bentuk kebijakan, tanpa memperhatikan keuangan daerah, sehingga banyak pula daerah dalam pelaksanaan anggaran mengalami defisit, dan jelas hal ini mempengaruhi terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan masyarakat. Faktor berikutnya yaitu faktor administrasi atau organisatoris. Dalam pelaksanaan kebijakan itu benar-benar akan didukung oleh kemampuan administratif yang memadai, atau apakah sudah ada organisasi yang akan melaksanakan kebijakan itu. Dalam kemampuan administratif termasuk kemampuan sumber daya aparatur yang melaksanakan kebijakan pemerintah. Kadangkala banyak dipaksakan dengan sumber daya yang ada, misalnya dengan terbukanya aturan untuk memperolehkan daerah melakukan pemekaran daerah. Maka dengan segala upaya yang ada provinsi, kabupaten, kota untuk melakukan pemekaran. Selanjutnya, faktor teknologi. Secara kenyataan, teknologi yang ada pada prinsipnya dapat mendukung kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Tetapi kadangkala permasalahan adalah yang menggunakan teknologinya, yaitu SDM. Tidak siap dengan teknologi yang ada. Contoh sederhananya, perangkat komputer atau laptop hanya dipergunakan kebanyakan untuk mengetik, dan kalau dilihat kepada program-program yang ada dan perangkat tersebut mampu mengimplementasikan untuk kegiatan-kegiatan maupun penciptaan lainnya tergantung kepada siapa SDA-nya. Faktor selanjutnya, faktor sosial, budaya, dan agama. Seperti yang baru terjadi di Kota Padang dalam rencana pembangunan rumah sakit Slaum dan kegiatan ekonomi dikritik oleh masyarakat dan lembaga-lembaga masyarakat karena akan berpengaruh tegaknya agama Islam. Hal ini juga harus menjadi perhatian pemerintah daerah. Di satu sisi, pemerintah ingin memajukan daerah dan meningkatkan ekonomi masyarakat dengan mendatangkan investor luar untuk membangun daerah. Dan di satu sisi, masyarakat juga melakukan protes terhadap rencana pembangunan tersebut. Maka disinilah yang diperlukan sekali sinergi antara masyarakat dan pemerintah sehingga mempunyai pemahaman dan persepsi yang sama dalam membangun daerahnya. Dan faktor yang terakhir yaitu ada faktor pertahanan dan keamanan. Apakah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau pemerintah daerah tidak akan mengganggu stabilitas keamanan negara atau daerah? Misalnya dalam pembangunan gerbang batas negara atau daerah yang kadang-kadang dapat menimbulkan konflik antar daerah dan masyarakat. Maka itu yang sangat diperlukan di sini adalah melakukan sosialisasi dengan berbagai pihak yang terkait dan koordinasi antara negara dengan negara atau antar daerah yang berbatasan. Selanjutnya, jenis kebijakan. Jenis kebijakan ada 4,
Yang pertama, substantive and procedural policies. Yang pada poin pertama ini terbagi menjadi 2 poin. Yang pertama, substantive policy, suatu kebijakan dihindari substansi masalah yang dihadapi oleh pemerintah. Contoh, kebijakan pendidikan, kebijakan ekonomi, dan lain-lain. Yang kedua, procedural policy, suatu kebijakan dilihat dari pihak-pihak yang terlibat dalam perumusannya. Selanjutnya ada distributive, redistributive, dan regulator policy. Distributive policy, suatu kebijakan yang mengatur tentang pemberian pelayanan atau keuntungan kepada individu-individu, kelompok-kelompok, atau perusahaan-perusahaan. Contohnya, kebijakan tentang tax holiday. Selanjutnya, redistributive policy, suatu kebijakan yang mengatur tentang pemindahan alokasi kekayaan, pemilikan, atau hak-hak. Contoh, kebijakan tentang pembebasan tanah untuk kepentingan umum. Selanjutnya, regulatory policy, suatu kebijakan yang mengatur tentang pembatasan atau pelarangan terhadap pembuatan atau tindakan. Contoh, kebijakan tentang larangan memiliki dan menggunakan senjata api. Selanjutnya, material policy, suatu kebijakan yang mengatur tentang pengalokasian atau penyediaan sumber-sumber material yang nyata bagi penerimanya. Contoh, kebijakan pembuatan rumah sederhana. Yang terakhir yaitu public goods and private goods policy. Public goods policy, suatu kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barang-barang atau pelayanan-pelayanan oleh pemerintah untuk kepentingan banyak. Contohnya, kebijakan tentang perlindungan keamanan, penyediaan jalan umum, dan lain-lain. Selanjutnya, private goods policy, suatu kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barang-barang atau pelayanan oleh pihak swasta untuk kepentingan individu-individu di pasar bebas dengan imbalan biaya tertentu. Contoh, kebijakan pengadaan barang-barang atau pelayanan untuk keperluan per orang, misalnya tempat hiburan, hotel, dan lain-lain. Materi selanjutnya yaitu tingkat-tingkat kebijakan publik. Di sini ada 2 lingkup, yaitu lingkup nasional dan lingkup wilayah daerah. Pada lingkup nasional terbagi 3, yaitu kebijakan nasional, kebijakan umum, dan kebijakan pelaksanaan. Pada lingkup wilayah daerah terbagi menjadi 2, yaitu kebijakan umum dan kebijakan pelaksanaan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.